Apalagi anak muda, no money. Kenapa dia tidak minta kekayaan? Tuhan jadikan aku orang paling kaya sedunia, dengan gampangnya Tuhan kasih. Kenapa dia tidak minta itu? Apakah si Raja Salomo bodoh? Sepintas menurut saya, kalau sekarang ini saya kasih tes ke kalian, mungkin kalian akan tiru. Ya, nanti saya akan akhiri dengan sebuah cerita yang menarik. Tapi ketika Tuhan kasih tes sama si Raja Salomo, dia tidak salah dan dia memilih hikmat. Singkat cerita, kita lihat ayat 12, apa yang Tuhan berikan ketika Salomo meminta hikmat. Oke, kita baca ayat 11 dulu. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena kau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka ayat 12, sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Luar biasa ya, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Biasa. Ternyata ketika si Salomo hanya meminta hikmat, Tuhan mengabulkan hikmat plus apa? Bonus. Ada bonusnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah. Tuhan itu memberikan bonus. Ayat 12 mengatakan dia memberi hikmat. Ayat 13 Tuhan mengatakan dia memberi kekayaan sebagai bonus, kemuliaan sebagai bonus, dan ayat 14 memberi umur panjang sebagai bonus. Ada satu cerita, ada seorang bapak-bapak yang tinggal di desa dan kemudian dia ingin merantau bekerja di kota dengan tujuan supaya bisa memperbaiki nasib keluarganya. Pada waktu dia pergi, dia tinggalkan istrinya dan dia katakan, goodbye my love, please pray for me, kira-kira begitu ya, doakan saya supaya sukses. Nanti tiap bulan akan aku kirim uang, gimana caranya nanti akan diatur. Terus kemudian dia pergi, dan setelah dia pergi, dia bekerja di satu kota, dan di situ ada seorang tuan yang baik hati, dan dia bekerja selama 20 tahun, orang yang setia. Setelah 20 tahun dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku sudah bekerja untuk Tuan selama 20 tahun, maka aku mau pensiun, aku mau pulang. Lalu tuan yang bijaksana ini berkata demikian kepada pegawainya, aku kasih kamu dua pilihan. Kamu mau ambil yang pertama, uang pensiunmu 20 tahun, ada uang pensiunnya. Kamu mau uang pensiun yang 20 tahun, atau kamu saya kasih 3 nasihat. Kalau kita jadi pegawai tuan itu, kita memilih yang mana? Ya? Yang mana? Uang 20 tahun atau 3 nasihat? Tentunya kita pilih uang yang 20 tahun, bukan? Itu hasil kerja kita. Benar? Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Ini rohani banget. Pak Buntar, sukses Pak kamu Pak.
diberi bekal 3 bungkus roti. Ditulis ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ketika nanti kamu berhenti, diperkirakan perjalanan 3 hari, kamu berhenti, yang pertama makanlah yang ini dulu. Setelah itu baru makan yang nomor 2. Setelah itu baru makan yang nomor 3. Lalu dia pulang. Dan ketika pulang di perjalanan, jalan yang jauh, sebenarnya ada jalan pintas yang bisa membawa dia lebih cepat pulangnya. Tapi orang-orang di sana berkata, wah, jangan lewat jalan ini. Jalan ini sekalipun lebih pendek, tapi banyak penjahatnya. Lalu teringatlah si pegawai ini akan nasihat tuannya. Aku tidak boleh mengambil jalan pintas. Sekalipun capek, akhirnya dia melingkar, mengelilingi, tidak mau mengambil jalan pintas. Singkat cerita, dia beristirahat dan dia makan roti yang pertama. Setelah itu dilanjutkan perjalanannya dan tibalah di sebuah losmen, dan di sana dia ketika makan malam, buka bungkusan yang nomor 2 yang makan malam, tiba-tiba ada seorang perempuan di luar losmen itu yang teriak-teriak. Wah, ini perempuan ini diapakan ini kok teriak-teriak gitu ya. Dia tuh ingin membantu, tapi dia teringat sama nasihat tuannya itu, jangan ikut urusan orang lain. Lalu dia menahan diri. Besok paginya ketemu sama orang di sana. Oh, bapak yang tinggal di kamar nomor sekian. Iya. Wah, bapak orang yang bijaksana. Kenapa begitu? Karena tetangga bapak itu adalah perempuan yang gila, orang yang kuat banget, orang yang mencoba untuk menolong dia, dicakar, ditempelek, dibanting dan lain sebagainya, karena kemasukan roh jahat. Dalam hatinya, wah, bersyukur nasihat pertama dan nasihat kedua aku sudah melakukan. Lalu tibalah dia sampai di rumah. Ketika sampai di rumah sudah capek, sudah benar-benar berapa hari nggak mandi, dia masuk ke kamar istrinya. Dia kaget, istrinya sedang tidur dengan seorang pemuda. Dalam hatinya, siapa pemuda ini? Kurang ajar dia, berani-berani tidur satu ranjang dengan istri saya. Dia pergi ke dapur, ambil pisau, dan ketika ambil pisau mau bunuh si pemuda itu. Dia teringat, ketika emosi jangan ambil keputusan. Kalau dia murungkan niatnya untuk membunuh pemuda tersebut, dan kemudian dia mandi dan lain sebagainya sampai istrinya bangun, dan kemudian bapak, sudah 20 tahun bapak meninggalkan rumah ini. Aku kangen banget sama bapak yang begitu. Kok tidak ada kabar, tidak ada berita apa-apa. Dan dia kasih tahu, ini aku perkenalkan seorang pemuda ini. Dia sebutkan namanya dan dia katakan, ini adalah darah daging kita. Ketika bapak pergi, saya sebenarnya sedang mengandung. Dan bapak ini mengatakan, syukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tidak membunuh anak itu. Coba kalau dia bunuh, apa yang terjadi? Dia membunuh anaknya sendiri. Dan dia mengingat nasihat mantan bosnya yang ketiga, ketika emosi jangan pernah ambil keputusan. Lalu dia ambil bungkusan roti yang ketiga, dan ternyata bungkusan roti yang ketiga ini lebih banyak isinya. Setelah dia buka, dia ambil rotinya, makan bersama dengan istri dan anak satu-satunya. Dan ternyata di sana ada uang hasil kerja dia, uang pensiun yang 20 tahun. Singkat cerita, kalau kita meminta hikmat daripada Tuhan, kita akan mendapatkan segala-galanya. Amin.
Dari mana saya tahu itu? Selain cerita yang dituliskan di Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 3, kita bisa tahu dari situ. Kita baca sekarang di 1 Korintus. Ini akhirnya saya setelah membaca di sini, saya mengerti dari mana sebenarnya kok siapa yang namanya Salomo dan bahkan pekerja yang ikut posnya 20 tahun kok memilih nasihat, memilih hikmah daripada uang. Ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini rahasianya. Ternyata meminta hikmat Tuhan itu sama saja dengan meminta Kristus. Saya baru tahu. Kalau kita memilih Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan segalanya. Amin. Kalian di sini mencari apa? Mencari ilmu? Ya, betul. Tapi itu bukan yang utama. Dari mana saya tahu kalau itu bukan yang utama? Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Coba kita baca Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Bagaimana bunyinya? Takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Amin. Mana yang lebih sering Pak Bentar menasihatkan kalian untuk belajar atau membaca Alkitab? Baca Alkitab. Kenapa begitu? Karena di dalam Yesus Kristus ada segalanya. Ada segalanya. Saya sering bangun jam 2:30, saya bangun, saya baca Alkitab, sudah tidur lagi, nggak masalah. Saya nggak peduli bangun jam berapa, saya lihat Alkitab, saya baca-baca. Nggak mudah ya nggak apa-apa, nggak mengerti nggak apa-apa, udah baca aja. Ya, nanti lain waktu Tuhan berbicara pada saya. Melalui hambanya, melalui teman saya, melalui siapa, melalui binatang, bisa. Dan saya bersyukur hari ini ada banyak postingan di dalam YouTube di Pak Buntar aja pengajarannya masuk YouTube semua, ya kan? Bisa dilihat sana pengajaran yang dulu bisa dibuka lagi gitu. Dan banyak teman-teman yang posting juga itu. Kita bisa saring, kita baca Alkitab dulu, kita harus ngerti, jangan sampai orang menyesatkan kita. Tapi ternyata rahasianya, baik pemuda maupun Raja Salomo hanya meminta satu, yaitu minta hikmat. Karena apa? Karena Kristus itu adalah hikmat. Amin. Kristus itu adalah hikmat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan tidak ada satu pun di atas muka bumi ini yang tidak dijadikan olehnya melalui firman. Itu Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Kemudian kalau kita baca Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudra raya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tuhan menciptakan dengan hikmatnya. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Ketika Tuhan menciptakan terang, itu matahari dibuat panasnya sekian derajat. Jaraknya berapa jauh? Kalau didekatkan 10 km aja, menurut saya buminya terbakar. Kalian tahu Kim Jong Un? Kalian tahu Donald Trump? Mereka suatu saat ini guyonannya lagi ngobrol. Kim Jong Un orang yang gila ya, yang ngomong gini, aku mau mengalahkan Amerika. Donald Trump mengatakan, bagaimana kamu mengalahkan Amerika? Amerika
sudah punya NASA, mendarat di bulan. Oh, aku akan mendarat di matahari. Kemana bisa mendarat di matahari? Matahari panasnya begitu, nanti kamu akan terbakar. Emangnya aku bodoh? Aku mendaratnya malam hari. Jadi hijau. Jenis kan dia, mendaratnya malam hari. Tuhan sudah mengatur jarak antara bumi dengan matahari itu berapa. Kalau itu didekatkan separuh, yang terjadi adalah bumi akan terbakar. Itulah hikmat Tuhan. Dan Tuhan menjadikannya dengan apa? Firman-Nya. Makanya luar biasa kita ini jadi anak Tuhan. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, ini luar biasa. Saya ngomong luar biasa. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Oh, tidak apa-apa. Tapi saya mau baca, saya mau baca, saya mau baca. Saya mau belajar, dan belajar. Amin. Kalau ada satu hal yang kalian minta, apa itu? Kalau saya, tidak ada yang mau. Tidak ada satu hal di atas muka bumi ini yang saya ingin kecuali Yesus. Jawaban Amos, ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati, dia rela lakukan apa saja untuk Tuhan Yesus. Dan kalau kita memiliki Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki segala-galanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau renungkan firman Tuhan. Apakah kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah benar-benar